Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang sempat mengunjungi video kali ini, yang kami hormati juga rekan-rekan mahasiswa yang mungkin sempat mengunjungi pada video kali ini. Selamat datang pada video kali ini. Perkenalkan nama saya Muhammad Iksan dan izinkan saya untuk memandu pada video kali ini dengan dua agenda. Yang pertama yakni saya ingin membacakan laporan praktikum administrasi jaringan saya terkait instalasi cyber panel yang juga berlaku sebagai evaluasi akhir semester. Kemudian yang kedua, izinkan saya untuk melakukan demo cyber panel yang kurang lebih akan berjalan paralel selama pembacaan laporan praktikum juga nantinya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke agenda pertama, yakni pembacaan laporan praktikum. Dimulai dari bab pertama, yakni apa pendahuluan dari praktikum ini. Nah, dalam lingkungan akademik maupun industri, kebutuhan akan web server yang mandiri atau self-hosted itu dan fleksibel itu menjadi krusial. Sehingga praktikum ini bertujuan untuk merancang infrastruktur hosting modern menggunakan panel manajemen cyber panel yang berjalan di atas platform virtualisasi Frogmox Virtual Environment. Nah, kemudian bagaimana dengan arsitektur dan topologi jaringan yang saya gunakan? Nah, sistem ini dirancang dengan topologi dual gateway, di mana virtual mesin yang telah kita instalasi, yakni tahap pertama, yakni memastikan bahwa kernel virtual mesin telah kita siapkan, itu menggunakan yang pertama dapat diakses oleh IP lokal ketika berada di lab kampus, kemudian ketika di luar dapat diakses menggunakan IP lain, yakni IP Zero Tier VPN dalam hal ini. Kemudian langsung saja masuk ke spesifikasi kernel virtual machine yang telah saya sediakan. Yang pertama, dari awal itu saya menggunakan 2 core, tapi saya upgrade menjadi 4 core karena CyberPanel itu menggunakan Open Lightspeed yang mendukung multithreading. Jadi meningkatkan dari 2 core ke 4 core itu bisa meningkatkan konkurensi atau kemampuan menangani banyak request sekaligus. Kemudian mencegah sistem freeze pada saat perjalanan website ini. Nah, RAM 8 GB. RAM 8 GB telah saya alokasikan dari awal. Alokasi ini memori ini memberikan ruang penyangga atau buffer yang cukup untuk database caching oleh MariaDB. Hal ini krusial untuk mencegah sistem menggunakan swap memori yang terbilang lebih lambat dibanding RAM pada aslinya. Kemudian alokasi storage saya menggunakan 50 GB untuk memastikan kapasitas website itu memastikan bahwa semuanya diakomodasi mulai dari pertumbuhan log server, database, dan local backup. Ukuran ini dimaksimalkan terlebih dahulu karena Linux Virtual Machine pada awalnya hanya menggunakan sampai 24 GB, sehingga saya perlu menggunakan teknik expansion untuk memastikan seluruh ruang disk fisik Proxmox yang telah saya simpankan untuk Linux Virtual Machine ini dapat terpakai 100% oleh sistem operasi. By the way, softwarenya itu merupakan Linux Ubuntu, dan pada awal instalasi itu saya telah add yang namanya OpenSSH sehingga saya dapat melakukan remote access dengan mudah berbasis command line. Kemudian kita masuk pada bab 2, yakni instalasi dan konfigurasi server. Pada awalnya, seperti yang telah saya bilang pada awal, yakni manajemen penyimpanan dari Linux Virtual Machine ini hanya menggunakan sekitar 24 GB, padahal saya memberikan alokasi sebanyak 50 GB untuk Linux Virtual Machine ini sendiri. Nah, sehingga ketika saya merasa ini kurang cukup, saya melakukan yang namanya ekspansi secara manual dengan menggunakan command line yang ada di laporan saya ini. Kemudian, di sini dapat dilihat kondisi awal dari cyber panel saya. Pertamanya itu hanya tersisa 7 GB, padahal alokasi memori itu ada sekitar 50 GB di awalnya. Namun setelah melakukan ekspansi manual dengan command line yang ada, dapat dilihat hasilnya yang sebelumnya tersisa 7 GB, sekarang tersisa 30 GB yang terbilang sangat banyak dan menurut saya itu akan cukup nantinya untuk perkembangan server atau web server. Nah, bagaimana dengan konfigurasi jaringan dan remote access? Untuk jaringan dan remote access, ini dapat menggunakan IP lokal dari lab atau IP yang telah tersedia. Dapat saya tampilkan di atas, yakni IP ini. Kemudian ada juga IP zero tier yang dapat digunakan untuk mengakses virtual machine ini ketika sedang berada di luar kampus. Nah, setelah memastikan bahwa kita telah menyiapkan kernel virtual machine, kemudian untuk proses instalasi CyberPanel akan diperlihatkan sebentar. Kita juga akan memastikan bahwa pengaturan hostname pada virtual machine ini telah dilakukan, port juga dilakukan secara otomatis, dan firewall dasar juga akan dilakukan secara otomatis. Kita langsung saja masuk pada tahap instalasi CyberPanel. Nah, instalasi ini menggunakan beberapa command line dan itu telah automated script secara resmi. Kemudian pilihannya itu saya menggunakan Open Lightspeed sesuai dengan rubrik UAS yakni Open Lightspeed.
Kemudian juga ada database yang menggunakan MariaDB 10.x titik titik. Kemudian keamanannya itu menggunakan mode security dan CSA firewall. Dalam proses instalasinya, dapat kita lihat bahwa automated script ini memberikan kita beberapa pilihan. Dan di sini saya juga memilih yes untuk instalasi watchdog-nya. Meskipun ini fitur beta, namun dapat membantu untuk monitoring website pada nantinya. Nah, install CyberPanel, kemudian instalasi saya gunakan OpenLightspeed dibanding Lightspeed Enterprise. Kemudian juga port setelah instalasi selesai itu dapat ditampilkan oleh automated script-nya, memperlihatkan bahwa TCP 8090 itu adalah port untuk CyberPanel. Dan juga ketika CyberPanel telah sukses diinstal, itu terlihat output seperti ini, CyberPanel successfully installed. Kemudian, bagaimana cara kita mengaksesnya? Di sini ada visit HTTPS, tapi saya menggunakan IP dari virtual machine. Kemudian panel username dan panel passwordnya juga telah dilampirkan. Di sini telah saya masukkan. Kemudian ada pula informasi-informasi lebihnya tentang CyberPanel itu sendiri. Nah, bagaimana dengan verifikasi layanan? Karena kita ingin memastikan bahwa servis seperti OpenLightspeed, MySQL, FTP, dan PHP dapat berjalan normal. Ini saya cek menggunakan command line sistem control status atau sistem CTL status. Kita sisa masukkan juga nama layanannya seperti MariaDB, kemudian ada juga LSWS atau OpenLightspeed HTTP servernya dapat dilihat di sini running. Kemudian dapat kita lakukan juga dalam website CyberPanel-nya. Nah, di sini ada pengecekan firewall, memastikan bahwa firewall statusnya itu on. Kemudian dapat kita cek juga dalam CyberPanel bagaimana sistem service berjalan. Di sini dapat dilihat berjalan. Saya juga sekalian akan melakukan yang namanya login panel. Di sini dapat kita lihat, dapat masuk lewat panel. Oke, sembari menunggu masuk ke dashboard, kita lanjut. Nah, setelah memastikan bahwa layanan itu ada, login panel dapat dilakukan, pengaturan hostname di bawah akan diperlihatkan, pengaturan port juga telah diperlihatkan secara otomatis setelah automated script-nya berjalan. Lama juga ya. Nah, bagaimana kalau saya buka ulang? Oke, sepertinya zero tire-nya ada sedikit gangguan, tapi gak apa-apa, sebentar mungkin telah lanjut lagi. Oke, selanjutnya adalah bab 3 atau deployment website. Untuk demonya kita sementara tidak bisa dulu. Kita sambil tunggu zero tire-nya kembali aktif. Nah, deployment website dan aplikasi. Yang pertama saya ingin lakukan adalah memenuhi memenuhi kita punya domain dapat digunakan untuk mengakses kita punya WordPress nantinya atau website nantinya. Jadi saya harus melakukan client side mapping atau rekayasa DNS lokal dengan cara memasukkan semuanya di dalam host kita punya Windows. Jadi untuk IP zero tier saya yakni 192.168.192.104 itu saya berikan DNS server.uas garis datar adjar dot local xan. Nah, hostname juga saya atur, kita save, kemudian ketika dicek kembali dengan menggunakan command line hostname.f itu dapat diperlihatkan outputnya server.uas garis miring garis datar ajar kemudian dot localixan. Kemudian untuk menyimpan secara permanen perubahan ini saya menggunakan command line ini echo preserve hostname sama dengan true. Kemudian ketika diuji coba hostname-nya kita ping server itu dapat berjalan. Oke, sepertinya sekarang sudah bisa. Nah, lanjut. Setelah memastikan bahwa instalasi CyberPanel telah diselesaikan semua, dan juga memastikan bahwa website nanti bisa diakses menggunakan domain atau website baru, sekarang kita akan memasukkan website atau menggunakan app installer yang ada dalam dalam CyberPanel itu, sabar, dapat kita gunakan untuk create website.
Oke, masih loading juga. Nah, tadi saya yang belum lakukan itu yakni demo cek service status. Jadi kita sisa ke manage service dan service status dapat kita lihat bahwa OpenLightspeed, MariaDB, PowerDNS, dan Pure FTPD itu berjalan semua sesuai dengan rubrik yang diperlukan. Kemudian kita akan masuk ke bagian website. Nah, di sini ada fitur untuk create website. Saya menggunakan fitur ini untuk membuat website yang ada. Dapat dilihat dokumentasinya. Setelah saya memasukkan seluruh yang ada di sini, itu dapat kita lakukan create website. Kemudian kita sisa menunggu beberapa waktu untuk menunggu bahwa hasil instalasi itu selesai atau tidak. Lalu di bagian list website, itu dapat kita lihat setelah instalasi website kita itu selesai. Nah, di sini saya langsung taruh hostname-nya itu sesuai dengan DNS yang telah saya atur di client side mapping tadi. Nah, ini websitenya langsung bisa kita akses kurang lebih seperti ini. Di sini kita menggunakan domain. Nah, kita lanjut lagi. Selanjutnya, saya ingin melakukan yang namanya optimasi resource PHP atau performance tuning. Nah, sebelumnya instalasi itu dilakukan penyesuaian parameter .php ini untuk memanfaatkan RAM yang ada. Sehingga untuk memori limit itu dinaikkan ke 512 yang sebelumnya 128, upload max file size-nya itu dinaikkan ke 10 M, kemudian analisisnya itu untuk mencegah bottleneck memori pada saat WordPress memuat tema berat atau memproses media. Dapat dilihat di sini secara sekilas. Setelah semua tuning ini selesai, kita sisa save changes, lalu restart layanan PHP-nya. Nah, lanjut kita akan masukkan yang namanya WordPress. Sini dapat kita lakukan deploy WordPress. Sini saya gunakan langsung dalam Cyber Panel sehingga prosesnya itu bisa lebih mudah lagi. Ada juga yang menggunakan manual itu memasukkan WordPress-nya ke dalam Cyber Panel ini. Mungkin dari teman-teman rekan-rekan mahasiswa nanti. Nah, di sini ada tahapannya. Saya telah memasukkan beberapa seperti login user, login password. Itu tahapan pertama. Kemudian setelah kita klik install now, itu akan langsung proses, kita tunggu sampai successfully installed. Nah, di sini proses yang umumnya bisa saja gagal kalau kita punya jaringan itu ada sedikit buffering dan semacamnya. Sesensitif itu, teman-teman. Kemudian, bagaimana ketika telah selesai? Nah, ini dapat kita lihat. Kita bisa klik lagi. Nah, WordPress-nya sudah dapat dilihat. Waduh, kelihatan juga tools monitoringnya ya. Jadi di sini kelihatan bahwa saya menggunakan Query Monitor untuk melakukan yang namanya tools monitoring layanan web. Nah, ini kondisi awalnya. Kita dapat mengakses WordPress menggunakan IP address yang telah kita miliki atau IP address dari kernel virtual machine saya atau Linux virtual machine saya, yakni 192.168.192.104 dengan port 8090. Ini merupakan mode previewnya. Jadi kita telah membuktikan bahwa kita punya website itu dapat diakses WordPress-nya. Halaman awal muncul normal baik dengan IP maupun dengan domain. Nah, bagaimana dengan adminnya? Halaman admin juga telah dapat saya buka karena juga menggunakan user yang telah saya buat. Kemudian ingin saya gunakan query monitor untuk melakukan monitoring dan pastikan bahwa query monitornya itu statusnya aktif sehingga pluginsnya itu semuanya aktif. Nah, kurang lebih seperti itu demo yang dapat saya lakukan. Sini dapat kita lihat PHP configs-nya juga. Saya pilih PHP 8.2. Kemudian server status. Ada juga manage service, service statusnya. Kemudian listing websitenya ada juga. WordPress-nya juga ada. Semuanya terhubung ya. Oke, kalau halaman ini mending kita akses manual saja. Kita sisa
masukkan domain, kemudian di slash wp garis datar admin, kemudian kita login menggunakan username yang telah kita buat beserta passwordnya. Nah, di akhir laporan saya ingin melakukan yang namanya kesimpulan. Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur web server berbasis CyberPanel pada Proximus Virtual Environment berhasil dibangun dengan lancar, kemudian dengan spesifikasi yang melampaui standar minimum untuk memastikan bahwa ketika kita melakukan skala pembesaran itu dapat memadai. Kemudian strategi akses hibrida yakni menggunakan local access network yang ada di lab kampus dan juga menggunakan zero tier ketika saya berada di luar lab kampus yang terbukti efektif ya untuk memberikan fleksibilitas manajemen server. Kemudian seluruh komponen layanan web seperti website itu sendiri, database, DNS berjalan stabil dan mampu melayani aplikasi WordPress dengan keamanan terenkripsi atau SSL sesuai dengan rubrik yang ada. Kemudian ada tabel terakhir yakni matriks validasi pencapaian, yakni sesuai dengan rubrik UAS yang ada, kita telah menyiapkan spesifikasi kernel virtual machine, proses instalasi tanpa error, kemudian konfigurasi awal hostname dan firewall, kemudian verifikasi layanan yang telah kita lakukan pada demo cyber panelnya juga pembuatan website baru. Create website telah dilakukan, konfigurasi resource atau PHP tuning telah dilakukan tadi, konfigurasi database dan user untuk WordPress-nya, kemudian keberhasilan instalasi dapat diakses menggunakan domain atau IP pada bukti dokumentasi, kemudian tools monitoring saya menggunakan query monitor, dapat dilihat di sini, sehingga hasil akhirnya dapat diperlihatkan bahwa usernya telah diberikan satu, website telah satu, WordPress telah satu, yang dimana pada awalnya kalau kita masuk ke bab 2 kembali, ketika Cyber Panel Dashboard itu pertama kali diakses, semua tampilannya akan nol. Nah, di sini. Hanya ada satu user, yakni saya sendiri sebagai admin. Baik, kurang lebih seperti itu. Saya harap presentasi yang saya sampaikan itu komprehensif dan tidak bertele-tele. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kami hormati Bapak Ibu dosen yang sempat mengunjungi video kali ini, serta rekan-rekan mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.